Hello guys, welcome to Links Corner, tempat kita sharing ilmu. Pada video kali ini kita akan sharing tentang persamaan matematika yang biasa digunakan dalam sistem kontrol atau sistem kendali. Dan tentunya persamaan matematika pada sistem kontrol ini atau pada sistem kendali ini nantinya yang akan sangat berpengaruh kepada dinamika proses suatu sistem. Nah, pada suatu sistem sebelumnya kita sudah ketahui bahwa suatu sistem itu adanya input, proses, dan adanya output. Pada suatu proses tersebut ada yang cepat bereaksi terhadap perubahan input, dan ada pula proses yang lambat bereaksi terhadap perubahan input tersebut. Dan semua sifat proses itu dinyatakan dalam istilah yang disebut dengan dinamika proses. Dinamika proses ini harus dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika yang biasanya disebut dengan transfer function atau fungsi transfer atau disebut juga dengan fungsi alih. Bentuk persamaan matematika ini pada umumnya dalam bentuk persamaan diferensial. Selanjutnya, untuk merancang suatu controller, kita harus membuat pemodelan sistem yang disebut juga dengan mengidentifikasi sistem secara offline. Dalam sistem kontrol dikenal dua istilah yang digunakan. Yang pertama yaitu sistem dinamik yang merupakan sistem yang outputnya tergantung dari input. Dan yang kedua itu ada karakteristik dinamik atau dinamika proses, yaitu aspek-aspek variasi atau perubahan besaran fisis pada suatu sistem yang dinamis. Pada umumnya, karakteristik dinamis ini digambarkan dengan model matematika dalam bentuk seperangkat persamaan diferensial yang disebut sebagai persamaan sistem. Nah, contoh dari persamaan sistem ini ada yang persamaan sistem listrik atau sistem elektrik ya, bisa jadi sistem mekanik, sistem elektromekanik, ataupun sistem hidrolik. Jika dilihat secara lebih detailnya, untuk mengidentifikasi suatu sistem dilakukan secara offline ya, itu dapat kita lakukan dua jenis atau dua tipe eksperimen, yaitu yang pertama actual eksperimen, berarti benar-benar sistemnya kita buat secara fisik, dan bisa juga dilakukan eksperimennya secara simulasi. Jadi sistemnya terlebih dahulu kita simulasikan menggunakan software-software yang berhubungan. Nah, untuk simulation eksperimen ini kita bisa mendapatkan yang pertama itu adalah model fisik, dan yang kedua adalah model matematika. Dan model matematika inilah yang tadi dijelaskan sebelumnya, yang berupa persamaan diferensial fungsi waktu secara dinamik ya, karena dia terjadi perubahan setiap waktunya. Dan untuk model matematika ini kita bisa lakukan atau bisa kita cari solusinya. Dan solusinya ini bisa berupa solusi analitik dan bisa berupa solusi numerik. Berarti untuk analitik ataupun numerik ini merupakan solusi dari model matematika tersebut, hanya saja untuk toolsnya berbeda. Kalau numerik berarti kita menggunakan software ya untuk menyelesaikan model matematika tersebut. Sedangkan untuk solusi analitik itu kita bisa turunkan dengan menggunakan rumus. Dan rumus tersebut bisa diturunkan secara matematis untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensial yang dinamis tadi. Suatu persamaan sistem kontrol ataupun sistem kendali sebenarnya digunakan untuk mengetahui sifat-sifat sistem seperti stabilitas dari suatu sistem, respon dari sistem, ataupun error yang mungkin terjadi atau error yang terjadi pada saat sistem dijalankan. Dan fungsinya dinyatakan dengan fungsi transfer, di mana fungsi transfer tersebut merupakan perbandingan fungsi Laplace output atau respon function dengan inputnya. Berarti kalau input berarti adalah driving function atau fungsi penggeraknya. Dengan asumsi semua kondisi awalnya adalah 0. Sehingga untuk transformasi Laplace itu merupakan suatu metode operasional atau berupa tools matematika ya
untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear, yang mana itu tadi terdapat pada persamaan sistem kontrol, dan pada transformasi Laplace dia bisa mengkonversi fungsi sinusoidal teredam, dan fungsi eksponensial ke dalam bentuk fungsi aljabar dari variabel kompleks. Untuk variabel kompleks itu dinyatakan dalam S sama dengan sigma plus J omega, di mana sigmanya ini merupakan bagian real dari suatu kompleks variabel, dan untuk bagian J omeganya ini merupakan imajinernya dalam kompleks variabel. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa transformasi Laplace yang digunakan pada sistem kontrol itu dapat membantu menyelesaikan persamaan sistem yang tadi bentuknya mungkin sedikit rumit ya dalam bentuk persamaan diferensial, sehingga kita dapat pecahkan persamaan diferensial tersebut dengan lebih mudah menggunakan transformasi Laplace. Secara matematis, transformasi Laplace dari suatu fungsi waktu atau ft itu didefinisikan sebagai Laplace dari fungsi waktu itu sama dengan fs, berarti fs sudah dalam bentuk variabel kompleks, sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat min st dt dan dikalikan dengan fungsi waktu tersebut. Sehingga untuk persamaan ini kita tuliskan ulang, integral dari 0 sampai tak hingga fungsi waktu dikalikan dengan eksponensial min st dt. Jadi integralnya terhadap dt. Dan diketahui juga untuk ft di sini merupakan fungsi waktu seperti yang tadi sudah disebutkan. Fungsi waktu t sedemikian rupa sehingga ft itu sama dengan 0 untuk t kecil dari 0. Nah, untuk s itu merupakan variabel kompleks. Variabel kompleks berarti sigma plus j omega. Dengan satuan s-nya itu adalah 1 per second. L merupakan simbol operasional yang menunjukkan bahwa besaran itu didahului dengan transformasi dengan integral Laplace. Jadi dari 0 sampai tak hingga eksponensial min st dt. Dan untuk fs yang terakhir itu merupakan transformasi Laplace dari suatu persamaan ft. Oke, sekarang kita lihat beberapa fungsi yang mungkin sering digunakan atau yang sering nantinya muncul pada persamaan sistem kendali. Nah, untuk yang pertama itu fungsi waktunya sama dengan 1. Berarti kalau misalkan kita plot ke dalam grafik XY, dalam sumbu X dan Y, berarti kalau misalkan dia langsung 1, kalau misalkan kita anggap suatu sistem ya, jadi sistemnya langsung di 1, tidak untuk di sumbu Y-nya, dan itu stabil 1 terus. Untuk transformasi Laplace-nya berarti fs sama dengan integral 0 sampai tak hingga e atau eksponensial min st pangkat min st dikalikan dengan ft-nya itu sama dengan 1 diintegralkan terhadap dt, sehingga kita hanya mengintegralkan dari 0 sampai tak hingga, yaitu hanya eksponensial min st-nya saja ya terhadap dt. Nah, untuk integral ini itu sama dengan 1 per min s. Jadi 1 per pangkat dari eksponensialnya. Terus integral dari 0 sampai tak hingga e min st dikalikan dengan min s dt. Nah, setelah itu kita bisa keluarkan karena sudah diintegralkan. Min 1 per s e atau eksponensial pangkat min st, batasnya yang digunakan adalah dari 0 sampai dengan tak hingga. Setelah itu kita masukkan input batasnya ke dalam persamaan itu, jadinya min 1 per s dalam kurung e pangkat min berarti
dari tak hingga dulu ya, dari min tak hingga dikurang E pangkat 0. Nah, E pangkat min tak hingga berarti sama dengan 0, E pangkat 0 berarti itu sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi min 1 per S dalam kurung 0 dikurang 1, berarti kalau 0 dikurang 1 itu adalah min 1 dikalikan dengan min 1 per S sama dengan 1 per S. Dan ini dinamakan dengan fungsi step atau step function, di mana bentuk umumnya pada step function ini adalah Laplace dari fungsi waktu atau ft itu sama dengan 0 sampai tak hingga a e min st dt. Jadi a nya ini bisa saja berupa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan t nya ini harus besar dari 0, sehingga untuk fs-nya dalam bentuk umum atau dalam bentuk yang lebih general itu sama dengan A per S. A-nya ini tergantung dari koefisien si ft-nya tadi, apakah dia 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, bentuk fungsi yang kedua, fungsi waktu yang kedua adalah ft sama dengan t, fs-nya berapa? Nah, sesuai dengan transformasi Laplace ya, teorema Laplace, berarti langsung saja kita ganti ft-nya itu dengan t, sehingga nanti integralnya menjadi dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st, berarti e-nya ini masih eksponensial, dikalikan dengan ft-nya langsung diganti dengan t dt. Nah, di sini karena bentuk integralnya itu terdiri dari perkalian antara e pangkat min st dan juga dikalikan dengan t, jadi dalam bentuk dua ini ya, t-nya ada di perkalian gitu, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu untuk integral UdV-nya. Integral UdV itu sama dengan UV dikurang integral VDU. Di sini kita anggap U-nya itu sama dengan T dan DU-nya itu adalah DT, dan untuk dV-nya itu sama dengan eksponensial pangkat min ST DT, dan V-nya itu berarti diferensial dari integral dari E min ST DT itu sama dengan min 1 per S E pangkat min ST. Sehingga untuk Fs-nya kita tuliskan sebagai min 1 per S T E min ST, dan batasnya dari 0 sampai tak hingga dikurang integral 0 sampai tak hingga dikurang 1 per S E min ST dt, dan kita masukkan ininya batasnya, berarti dari tak hingga ya, dimasukkan tak hingga dapatkan 0, dan ketika dimasukkan juga dapat 0, berarti 0 kurang 0 ditambah integral yang kedua ini berarti 1 per S integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dt. Nah, untuk itu ini integralnya 1 per S-nya masih yang di luar ya. Untuk integral yang di dalamnya itu sama dengan min 1 per S dikalikan dengan eksponensial pangkat min ST. Batasnya dari 0 sampai tak hingga, sehingga kalau dikalikan keluar 1 per S-nya jadi min 1 per S kuadrat ya. Dan kita tinggal ganti batasnya, jadi dari E pangkat min tak hingga dikurang E pangkat 0, sama seperti yang sebelumnya. Berarti kalau E pangkat min tak hingga itu sama dengan 0, kalau E pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga untuk Fs-nya sama dengan min 1 per S kuadrat dikalikan dengan min 1, dan Fs sama dengan kita simpulkan sebagai 1 per S kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi waktu ini, fungsi waktu sama dengan AT, berarti di depan T-nya ini bisa saja koefisiennya 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi di contoh ini, itu koefisien di depan T-nya itu adalah 1 ya. Jadi bentuknya tadi Fs-nya sama dengan 1 per S kuadrat. Nah, untuk bentuk persamaan yang lebih general, Fs-nya itu sama dengan A per S kuadrat, di mana A-nya ini merupakan koefisien di depan T. Jadi bisa seperti tadi yang saya sebutkan, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya untuk A-nya. Dan ini
bentuk fungsi ini dinamakan dengan ramp functions. Contoh yang ketiga adalah persamaan fungsi waktunya atau ft-nya sama dengan eksponensial di pangkat at, di mana S diketahui yaitu sigma plus j omega dan fs-nya sama dengan apa? Sama seperti step yang tadi atau langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Untuk Laplace dari suatu fungsi waktu itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga eksponensial min st ft dt, dan ft-nya kita langsung ganti dengan e pangkat at dt. Dan di sini karena sama-sama eksponensial ya, sama persamaannya, jadinya integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min, jadi kita satukan tadi pangkat eksponensialnya, minnya kita keluarin, jadi s karena minnya sudah dikeluarkan jadinya min a ya, s min a dikalikan dengan t dt. Untuk itu integral dari bentuk ini itu sama dengan min 1 per s kurang a integral 0 sampai tak hingga e min s kurang a t dan dikalikan dengan min s dikurang a dt. Dan bentuk ini itu sama dengan integralnya min 1 per s kurang a dalam kurung e pangkat min s kurang a dikalikan dengan t dengan syarat batasnya dari 0 sampai dengan tak hingga. Setelah itu sama kita masukkan saja batas-batas tadi, syarat batasnya ke dalam T. Jadi untuk syarat batas itu sebenarnya nilai T-nya. Jadi dari waktu 0 sampai dengan waktu tak hingga. Nah, setelah itu jadinya min 1 per S kurang A, E-nya berarti pangkat min S kurang A tak hingga dikurang E pangkat min S kurang A, berarti dikalikan 0. Ini sama saja, E pangkat min tak hingga dikurang E pangkat 0. Sama seperti yang tadi, ini hasilnya 0 dikurang 1 juga. Sehingga kalau dikalikan dengan min 1 per S kurang A, itu sama dengan 1 per S dikurang A. Ini bentuk fs-nya setelah menggunakan transformasi Laplace. Dan fungsi ini dalam bentuk umum itu dituliskan sebagai ft sama dengan ae pangkat at, di mana t-nya itu besar sama dengan 0, sehingga untuk fs-nya bentuk umumnya a besar itu berupa koefisien, jadi nilainya dapat berupa 1, 2, 3 dan seterusnya, jadi tergantung koefisien di depan eksponensial ya. Ini per S dikurang A, dan fungsi ini disebut dengan fungsi eksponensial. Dan sebenarnya ada beberapa fungsi lagi yang memang sering muncul pada persamaan sistem kendali, dan fungsi-fungsi tersebut biasanya sudah dijadikan sebagai teorema transformasi Laplace, jadi tinggal digunakan saja untuk menurunkan beberapa persamaan yang relevan dengan fungsi tersebut. And finally, sekian dulu sharing session pada video kali ini. See you on the next video.